Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Iqbal Hanafi dengan NIM 21120120130130109 dari kelas Interaksi Manusia dan Komputer kelas A. Nah, di sini saya akan izin untuk mengerjakan tugas, yaitu mereview UI UX tools yang ada pada website yang telah tercantum. Langsung saja kita mulai dari deskripsi tugas. Nah, tugasnya itu mahasiswa diminta untuk melakukan review UI UX tool pada halaman web yang tercantum. Terus diminta untuk minimal mereview 2 aplikasi. Kemudian review tersebut dijadikan dalam bentuk video, terus diupload di YouTube. Kemudian untuk pengumpulan cukup share link video YouTube-nya di chat Teams. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan izin untuk mereview yang pertama itu Adobe XD dan yang kedua adalah InVision App. Jika kita lihat pada website referensi, yang pertama dari Adobe XD terlebih dahulu, yaitu Adobe Experience Design. Nah, ini tuh aplikasi gratis yang bisa berjalan di OS X, Windows, bahkan bisa di run di mobile ya, di Android dan di iOS. Nah, ini adalah tools UI UX untuk prototype semua bentuk atau layout desain ya, bisa bikin web, terus mobile, desktop dan lain-lain. Nah, pada aplikasi ini nanti kita bisa menggambar, mereuse, terus menggunakan komponen-komponen seperti wireframe, layout, dan interactive prototypes pada aplikasi yang sama. Kita juga bisa mendesain prototype, jadi ketika pengen membuat prototype aplikasi ini juga bisa kita gunakan Adobe XD ini. Selain itu, Adobe XD juga terintegrasi ya dengan fitur-fitur atau aplikasi Adobe lainnya seperti Adobe Photoshop dan Adobe After Effects. Nah, yang kedua ini ada InVision. InVision ini kalau misalnya single project itu gratis. Cuman kalau misalnya untuk project-project yang besar dan mungkin membutuhkan fitur-fitur yang lebih banyak, itu harus kita bayar terlebih dahulu gitu. Nah, untuk aplikasinya ini bisa berjalan di web, terus prototype untuk Android, iOS, dan web. Nah, untuk InVision sendiri ini ada sedikit kelebihannya ya. Kita bisa menggunakan InVision untuk manajemen produk, dan kayak misal pengen ngembangin fitur nih, kita set to do, terus in progress, needs review, dan kalau misalnya fitur ini sudah benar-benar fix, kita bisa approve. Jadi cocok banget untuk para UI UX yang pengen memanajemen project secara teratur gitu. Selain itu, di InVision ini juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi luar ya, seperti Slack, Dropbox, Box, Trello, Jira, dan lain-lain. Mungkin langsung lanjut saja ke review secara pengalaman personal dan juga mungkin dari referensi-referensi yang sudah saya cari gitu. Yang pertama dari Adobe XD terlebih dahulu. Nah, ini kelebihan yang pertama itu ada UX Kits. Nah, UX Kits ini mungkin langsung coba kita praktikkan saja. Ini UX Kits dari Adobe XD ini sangat lengkap ya. Kita bisa memilih template misal dengan ukuran iPhone 13, iPad, Google Pixel, dan lain-lain. Juga bisa mendesain atau memilih template-nya itu yang ukurannya web, dan juga bisa juga kita ke custom gitu. Kalau misalnya kita coba klik, kita bisa langsung gunakan ini dalam template web gitu. Walaupun sudah ada template yang gini, namun itu tetap bisa merubah-rubah ukurannya, jadi tetap fleksibel gitu. Dan untuk kelebihan yang pertama. Yang kedua ini fokusnya design tools. Jadi di Adobe XD ini kita bisa melakukan apa saja dalam satu aplikasi. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi. Misalnya ketika kita pengen mendesain aset, interface, juga mendesain prototype untuk experience, itu juga bisa dilakukan dalam satu aplikasi ini.
mungkin sedikit fitur atau tools dalam mendesain ya. Di sini ada sidebar, kita bisa milih rectangle, terus ellipse, dan komponen-komponen lainnya di sini. Dan bisa gambar kayak gini. Nah, teksnya juga bisa kayak kita atur, misal jenis teksnya itu apa, terus mungkin mau nerapin misal misalnya nggak ya, Cabriola misal, terus pengen nerapin font-font yang lain, itu bisa dipilih di sini. Terus selain itu juga mungkin kita bisa nambahin artboard yang bisa kita gunakan. Artboard ini nantinya bisa kita ekspor ya, itu nanti bakal aku jelasin di kelebihan yang selanjutnya. Setelah di fitur libraries ini kita bisa melihat dari komponen layersnya, dimana terdapat banyak layers. Ya, untuk project ini sebenarnya ini project lama saya, kan untuk keperluan tugas mungkin untuk menyingkat waktu juga ya, saya pakai project ini untuk menjelaskan itu. Nah, selain itu di libraries kita bisa mendefinisikan color. Jadi ketika color dari aplikasi ini udah ada, daripada kita harus mengatur colornya itu per hex satu-satu, dan mungkin kalau misalnya hex kita bisa lupa dan warnanya juga bisa beda, kita bisa menggunakan libraries color ini untuk mengambil warna-warnanya. Misalnya jika kita punya banyak komponen ya, dan warnanya itu pengen sama dengan komponen-komponen yang ada di existing layernya, kita bisa dengan mudah mungkin mau klik ini ya, terus berubah dari warna sesuai ini. Terus misalnya ini yang pengen hitam dan ini pun sheet available. Nah, ini bisa mengambil warna itu dari libraries yang ada. Nah, selain itu juga karakter style ini juga bisa kita gunakan libraries karakter ini untuk mengubah atau mengambil dan menyimpan dari styling yang ada di sini atau di asetnya lah pokoknya. Kita bisa langsung drag and drop aja di sini, nanti bisa muncul untuk stylingnya. Nah, jika kita punya teks ya, nah ini sudah masuk ke styling dari existing yang sudah ada. Nah, libraries yang selanjutnya ini adalah libraries components. Jadi kita bisa misalnya pada button ya, jika kita menambahkan komponen, kita bikin satu button lain gitu, kita bikin rounded corner, terus ada border, terus warnanya kita pilih yang main. Nah, ketika di sini ketika tambahkan teks juga button misalnya button, terus teksnya ini warna putih button. Nah, terus kita coba tengahin ininya. Nah, ini kan button kayak gini biasanya bisa dipakai di aplikasi ini banyak ya. Misalnya nih ada button next, terus yang lain stylenya sama itu sign in, terus ada select sheets. Ini kan stylingnya sama ya. Jadi daripada kita membuat buttonnya satu persatu, kita bisa menambahkan button ini ke dalam components. Nah, gitu. Jadi ketika komponen udah jadi, kita bisa nge-drag and drop komponen-komponen yang ada gitu. Mungkin nanti bisa diganti teksnya aja dengan misal sign in atau apa gitu. Nah, kan itu kalau misalnya di tengah-tengah kita mendesain dan tiba-tiba kayak klien minta warnanya ini kurang sesuai nih, klien minta berubah warna. Nah, itu kita bisa
mengubahnya daripada mengubah satu-satu, kita ubah parentnya saja. Jadi parent komponen kita ubah warnanya, maka semua komponen-komponen yang ada ini akan ikut berubah warnanya. Tapi kalau misalnya kita mengubahnya itu dari childnya, dari turunannya, ini yang komponen parentnya itu nggak berubah, begitu. Ini salah satu keunggulan dari fitur components yang ada pada Adobe XD. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan plugin-plugin ya di sini ya. Saya pengen nambahin UI face, salah satu mungkin salah satu plugin aja ya. Ini kita bisa nambahin UI face ini ke situ dengan cara mudah. Ini untuk prototype yang mungkin membutuhkan aset-aset gambar contoh gitu ya. Ini cocok banget. Setelah itu di pluginnya juga sebenarnya banyak banget ya plugin yang ada. Ada icon code, unsplice random image dan lain-lain yang mungkin di sini belum tersantum gitu. Jadi Adobe XD juga support plugin-plugin gitu. Nah, balik lagi ke poin yang ada pada PPT tadi, fokusnya design tools ya. Ini jadi kita bisa melakukan desain dengan tools-tools yang ada secara terfokus dalam satu aplikasi. Selanjutnya ada prototyping tools. Nah, itu di Adobe XD ini juga terdapat prototyping tools, yaitu ketika kita pengen mengatur direksi dari aplikasi dan aksi dari setiap button atau teks yang kita interact itu bisa diatur di sini. Dan kita bisa ngeplay di sini, lalu akan muncul prototype-nya. Di sini kita bisa mencet prototype secara langsung ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini dan klik misalnya, saya exit. Nah, ini udah ada gambaran nih dari sisi UX-nya. Ini nanti developernya ketika mengembangkan aplikasi bisa lihat prototype-nya untuk melihat flow dari aplikasinya itu kayak gimana sih gitu. Nah, untuk pengatur aksi-aksinya ini cukup simpel ya, tinggal mengubah style direksi di sini, terus nanti bisa kita select style cell-nya, transaction atau dengan animasinya itu seperti apa gitu. Jadi cukup praktis juga ya, cukup istilahnya cukup membantu developer, khususnya misalnya tim pengembang dari sisi software ketika pengen melihat flow aplikasinya itu kayak apa, itu bisa lewat prototyping tools. Yang selanjutnya ada built-in sharing. Jadi ketika pengen nge-share, ini kita tinggal copy aja kodenya, built-in sharing. Kita bisa nge-share ini dan melakukan simulasinya di website juga. Kita bisa melakukan prototype-nya juga di website seperti itu. Terus selanjutnya ini yang seperti tercantum di website referensi tadi, aset-aset desain ini bisa didapatkan dari fitur-fitur Adobe lain ya, seperti Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator. Terus yang keunggulan terakhir menurut saya itu ada export aset. Nah, kalau misalnya kita udah punya aset-aset tertentu, misalnya gambar di sini ya, ini kan pengen diekspor, kita bisa mengekspornya menjadi beberapa pilihan ekspor. Kita ekspor PNG, PDF, JPG. Ekspornya misalnya pengen Android gitu. Dimana kalau misalnya ada Android itu nanti kan ada spesifikasi ketentuan layarnya ya, jadi bisa diatur juga ke ekspor Android gitu. Seperti itu untuk keunggulan dari Adobe XD. Selanjutnya untuk kekurangan dari Adobe XD
no CSS export. Jadi kan ketika kita mendesain, misalnya pada aplikasi Figma katakanlah, itu ada fitur yang untuk langsung styling ke CSS. Jadi developer dari sisi pengembang softwarenya itu nggak perlu pusing-pusing memberikan styling CSS-nya, tapi bisa langsung copy paste dari codingan yang ada pada fitur CSS export. Tapi kalau dalam Adobe XD ini tidak mendukung CSS export gitu. Kekurangan yang kedua itu tidak mendukung prototype live preview pada Windows. Nah, prototype live preview ini hanya tersedia pada aplikasi yang berjalan di Mac gitu. Karena kebetulan saya pakai Windows, jadi kurang bisa untuk mendemonstrasikan gitu. Nah, itu aplikasi yang pertama, yaitu Adobe XD. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu InVision. Nah, InVision ini kelebihannya fitur UX yang lengkap. Kayak yang sudah saya bilang di awal tadi, kita bisa manajemen project, mungkin mengatur dari manajemen to do, pengembangan fitur, atau pengen bikin mockup dulu, terus baru nanti bikin ke visualisasinya, itu bisa kita lakukan di InVision. Misal ketika pengen bikin sebuah mockup terlebih dahulu ya, atau kita pengen ini deh ngembangin fitur. Nah, fitur ini misalnya pada template ini kita bisa membuat fitur planning ya. Fitur prep itu bisa kita lihat atau kita bisa definisikan apa sih fitur yang ingin kita kembangkan. Terus dokumentasinya tuh dari mana sih sumber-sumber referensi gitu. Terus nanti kita diskusikan dan dapat feedback. Terus testingnya gimana sih, apakah masih berhasil atau masih ada yang perlu diperbaiki. Terus nanti kalau sudah berhasil, maka bisa kita rilis ke dalam aplikasi kita. Nah, ini salah satu contoh yang sangat menarik ya dari InVision, di mana kita bisa manager atau mengolah manajerial aplikasi-aplikasi kita dalam satu dokumen gitu. Selanjutnya kita bisa juga pakai persona profile ya. Persona tuh kayak target market kita, target dari aplikasi kita. Sebagai UI UX designer pasti juga harus tahu nih kira-kira target user tuh siapa sih. Nah, kalau sudah tahu targetnya, kira-kira hal yang dibutuhkan untuk menarik user itu apa sih gitu. Ini juga bisa kita gunakan untuk menganalisis ya. Misalnya nih 42 tahun, terus interestnya itu activities, hobbies, pastimes, terus negaranya apa, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan InVision untuk membuat mood board dalam pembuatan persona target pengguna gitu. Terus selanjutnya kita juga bisa bikin sketch app ya. Ketika kita belum punya aset-aset desain atau interface visualisasi yang memadai, tapi kita udah punya ide nih, kira-kira aplikasinya kayak gimana gitu. Nah, itu bisa kita sketch dulu, kita buat sketsanya yang nanti bisa jadi patokan dalam mengembangkan aplikasi yang sudah ada visualisasinya. Nah, misalnya pada di sini nih, ini kan masih pada bentuk sketch ya, gambarnya masih kurang rapi, tapi seenggaknya kita sebagai UI UX designer udah tahu gimana flow aplikasi, gimana komponen-komponen yang ada, terus mungkin kedepannya tinggal mengembangkan dari sisi visualisasinya gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa bikin wireframe aplikasi ya di sini ya. Misal ketika udah ada aplikasinya, kita tinggal tambahin notes di sini nih. Kira-kira di activity ini atau di layar ini, kira-kira aksi yang perlu kita lakukan apa sih? Terus aplikasi ini bakal ngapain sih di activity di layout ini? Kayak gitu. Dan yang terakhir ada design handoff. Mungkin ini lebih ke kayak visualisasi ya. Contoh-contoh visualisasinya juga bisa kita lihat di sini. Nah, ini salah satu contoh
samping dari aplikasi Figma juga bisa kita lihat di sini. Nah, tuh. Bahkan di sini sudah bisa langsung ke visualisasinya gitu. Jadi sebenarnya ini juga sangat powerful. Nah, untuk tools-toolsnya sendiri yang ada di sini mungkin ada pensil untuk menggambar bahkan dengan pilihan-pilihan warna yang tertentu. Ini bisa kita coret-coret bebas. Terus teks di sini juga lumayan lengkap ya, teks stylingnya. Terus ada bentuk-bentuk shape kayak gini, terus bisa nambahin notes, mungkin tambahin frame, terus nambahin board, tambahin action dan lain-lain. Terus yang kedua, ini bisa dipakai dalam real time collaboration. Maksudnya gimana? Jadi karena berbasis web ya, ketika satu tim itu memiliki link sharing webnya atau katakanlah punya link yang untuk berkolaborasi, nanti masing-masing anggota tim bisa berkolaborasi secara real time dari device masing-masing. Nah, karena real time collaboration ini nanti juga bisa menghemat waktu dan biaya dalam pengembangan dan perancangan UI UX dari sebuah aplikasi gitu. Selanjutnya kelebihannya itu bisa dipakai secara offline ya, walaupun ini untuk fitur-fitur tentu saja. Misal untuk hanya untuk menggambar kayak gitu itu masih bisa. Tapi kalau misalnya fitur yang butuh export import image dari internet itu juga pasti butuh internet. Atau kalau misalnya mau real time collaboration juga pasti harus butuh internet. Jadi mungkin untuk fitur offline ini masih sangat terbatas. Nah, untuk kekurangan tersendiri itu InVision itu seperti yang sudah tercantum di web referensi, itu aplikasi yang free kalau misalnya itu hanya dipakai dalam single project. Tapi kalau pengen fitur lengkap dan project yang gede gitu, itu kita harus bayar terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kekurangan kedua itu belum bisa ekspor ke dalam extension .gif gitu. Ekspornya itu masih dalam bentuk gambar, PNG, JPG dan lain-lain. Tapi untuk GIF itu belum bisa. Jadi mungkin sekian saja review UI UX tools dari saya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.